Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah pada minggu ini. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Salam sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan kita untuk kita sekalian. Sebelum kita memulai ibadah pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama untuk hening sejenak, mengambil saat teduh untuk kita mempersiapkan diri di dalam memasuki ibadah ini. Amin. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah ini dengan mendaraskan Mazmur 148 yang demikian. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan dan bintang-bintang. Pujilah Tuhan di bumi, pujilah Dia yang hadir ke tempat yang rendah. Pujilah Dia, hai darat dan laut, hai segala hewan dan tumbuhan. Biarlah semuanya memuji Tuhan yang namanya tinggi luhur. Sebab keagungannya mengatasi bumi dan langit. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda, pujilah Dia. Sungguh terpujilah Allah kita. Haleluya. Tuhanku Yesus, hamba-Mu bersujud di hadapan-Mu, ku nyanyi merdu, suaraku berpadu, hati pun menyatu, menyambut lahir-Mu dalam dunia. Oh, betapa indah nyanyian malaikat, semoga ku layak untuk menyembah. Kaulah anak Allah, Kaulah penebusku, juru selamatku. Haleluya. Semua, marilah bersama angkat pujian yang terus bergema. Bukalah hatimu, hai sambutlah Dia, rajakanlah Natal, bergembiralah, padukan suaramu dalam kidung indah kepada Tuhanmu, Raja mulia. Ya Tuhan, dengarlah hamba-Mu bersyukur, memuji nama-Mu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah nuansa Natal ini kita awali dengan pengakuan bahwa Allah Tritunggal, Sang Maha Pengasih dan Maha Hadir, menyertai kita semua. Amin. 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 Mari kita bersama-sama untuk menyatukan hati, kita berdoa sebelum kita melanjutkan ibadah ini. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, pada kesempatan ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih kepadamu, karena Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Engkau senantiasa mengasihi kehidupan kami dan memberkati seluruh kehidupan kami. Walaupun mungkin harapan-harapan kami di dalam kehidupan ini
tidak memuaskan sesuai dengan kehendak kami pribadi, akan tetapi Tuhan punya rencana yang terbaik. Dan kami meyakini dalam keadaan apapun Engkau memelihara kami. Terima kasih untuk itu semua Tuhan. Tuhan yang di surga, pada kesempatan ini kami datang kepadamu memohon pengampunan akan segala dosa dan kesalahan kami. Karena kami menyadari Tuhan bahwa ternyata kehidupan kami begitu banyak dosa dan kesalahan kami. Baik itu melalui perkataan-perkataan kami ataupun mungkin melalui perbuatan kami. Baik itu yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Untuk itu semua Tuhan kami mohon pengampunan akan segala dosa dan pelanggaran kami. Kuduskanlah dan layakkanlah kami untuk kami dapat berbakti kepadamu yang kudus pada kesempatan ini. Tuhan yang di surga, kami bersyukur. Dengan pengampunan yang Engkau berikan, kami meyakini bahwa Engkau memimpin langkah kehidupan kami yang baru. Untuk kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami persembahkan ibadah kami pada kesempatan ini bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan layakkan dan Tuhan kuduskan semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami memohon. Amin. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Di hatiku, ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukan milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah
Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama memohon pimpinannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami mau menyiapkan hati kami untuk disapa firman Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami untuk diperbaharui oleh firman Tuhan. Tolonglah kami supaya setiap firman yang kami baca, yang kami dengarkan dan yang kami renungkan bersama-sama boleh menjadi kekuatan untuk kami melangkah selaras dengan Tuhan. Mari Roh Kudus bekerjalah di dalam hati setiap kami, membukakan mata hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menangkap apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka firman Tuhan dari Lukas 2, ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-40. Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-22 sampai 40. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Sedemikian jauh pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan memelihara firman-Nya di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apakah Anda pernah mengikuti acara tukar kado? Ya, bersama dengan teman-teman mungkin, atau dengan keluarga besar gitu ya, di mana masing-masing orang diminta untuk menyiapkan kado, kemudian dibungkus, dibawa ke acara tersebut. Kemudian nanti satu dengan yang lain akan dengan permainan atau dengan lagu bertukar-tukar kado itu, sehingga masing-masing nanti tidak lagi memegang kadonya sendiri, tetapi menerima kado yang disiapkan oleh orang lain. Nah, saat yang dinanti-nanti tentu adalah saat membuka kado atau hadiah tersebut. Nah, pernahkah Anda merasa kecewa ketika membuka kado tersebut? Kado yang Anda dapatkan. Mengapa Anda kecewa? Ada banyak hal, ya. Mungkin kita mendapat tidak sesuai apa yang kita harapkan. Mungkin kita merasa, apa yang diberikan ini kok hanya begini. Bahkan mungkin kita membandingkan dengan saya sudah menyiapkan, saya cari sungguh-sungguh, saya berpikir sungguh-sungguh menyiapkan sebuah kado yang baik, tetapi kenapa kemudian saya menerima hanya demikian? Ya, rugi ya rasanya, rugi dong. Saudara-saudaraku, kalau mungkin perasaan-perasaan itu bisa aja terjadi di dalam kita. Dan bisa juga terjadi ketika kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Ketika kita menjalani pekerjaan kita, menjalani kehidupan berkeluarga kita, menjalani apapun yang kita lakukan di hidup ini, bisa jadi kita seringkali kecewa dengan apa yang kita temukan. Saudara-saudaraku, marilah saat ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang kita baca bersama-sama pada minggu ini. Kita mau belajar dari Opa Simeon. Siapakah Opa Simeon ini? Injil Lukas mencatat bahwa Opa Simeon ini adalah seseorang yang saleh dan benar. Artinya dia menjalankan hidupnya penuh dengan ketaatan kepada Allah. Nama Simeon sendiri artinya adalah dengar. Dan itu pula lah yang kemudian dilakukan Simeon sepanjang hidupnya. Dia sepanjang hidupnya mendengarkan Tuhan. Sepanjang hidupnya dia berjalan melangkah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Di dalam bacaan Injil kita mengetahui bahwa Simeon ini memiliki sebuah impian, sebuah harapan besar, yaitu ada penghiburan bagi Israel. Israel yang dalam situasi tertindas, Israel yang dalam situasi tidak bebas, dia menginginkan ada penghiburan bagi Israel. Dia merindukan datangnya seorang Mesias yang akan menyelamatkan Israel dan membebaskan mereka dari segala duka citanya. Nah, menarik sekali saudara-saudara kalau kita memperhatikan bahwa hati dan tujuan Simeon pun tidak hanya berbicara soal memenuhi kepuasannya, memenuhi egonya sendiri saja, tetapi dia juga memikirkan orang lain. Setidaknya dia memikirkan kaum sebangsanya. Artinya dia menunjukkan dia punya cinta kasih melebihi dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca Allah melalui Roh Kudus, kemudian menjanjikan kepada Simeon bahwa ya, kamu akan melihat, kamu akan berjumpa Sang Mesias itu, dan kamu akan tahu bahwa aku akan menghadirkan Mesias untuk menghiburkan, untuk membebaskan umatku Israel. Ya, kamu tidak akan mati sebelum itu terjadi. Nah, itulah janji Tuhan yang diberikan kepada Simeon. Dan Simeon tentu dengan penuh ketaatan, dia mendengarkan Tuhan, dia berlangkah hidup dalam penantian, dalam pengharapan berjumpa dengan Sang Mesias. Nah, pada suatu hari yang cerah, kita anggap saja cerah gitu ya,
Roh Kudus menyuruh Simeon untuk pergi ke bait Allah. Simeon tidak tahu kenapa dia harus pergi ke bait Allah, tetapi karena Roh Kudus, karena Tuhan yang menyuruh, maka dia memilih taat. Dia memilih mengikuti tuntunan Roh Kudus. Bait Allah hari itu seperti biasanya rame. Banyak orang yang datang, banyak orang pergi beribadah di sana. Simeon tidak tahu apa yang harus dikerjakannya. Maka dia menunggu saja. Dia duduk menunggu, dan menunggu. Sampai kemudian lewatlah pasangan muda, suami dan istri yang menggendong seorang bayi kecil mungil, hendak masuk untuk mempersembahkan korban di bait Allah. Kita tidak tahu pasti bagaimana Simeon bisa tahu, tetapi Simeon tahu. Simeon tahu bahwa itu yang dinantikannya. Maka dia bergegas menghampiri pasangan muda ini, Yusuf dan Maria, dengan muka berseri-seri cerah. Dia melihat sang bayi di pelukan Maria. Kemudian Simeon mengambil bayi itu, menggendongnya. Lalu kemudian memuji-muji Tuhan dengan lantang. Bersukacita, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memenuhi janjimu. Hambamu lega, hambamu sekarang tenang, sebab keselamatan dan terang yang Engkau janjikan itu sudah datang. Simeon bersukacita. Saudaraku, amatlah menarik kalau kita mau merenungkan bagaimana Simeon dengan mudah menerima sang bayi Yesus sebagai Mesias. Mari kita bayangkan, Mesias yang dinantikan dan diharapkannya dengan segenap dan sepenuh jiwanya. Simeon menantikannya lama, bertahun-tahun. Dia menunggu bertahun-tahun. Entah berapa ratus kali Simeon tentu membayangkan perjumpaannya dengan sang Mesias ini. Seperti apa ya orangnya ya? Apakah dia tinggi besar, memiliki banyak pengikut? Apakah dia tampak berkarisma, cerdas, berhikmat kata-katanya? Apakah dia tampan rupawan atau seseorang yang sangat rendah hati? Tentu ada ekspektasi. Kalau kita mau bilang ada hype yang tinggi terhadap sosok Mesias, setidaknya di benak Simeon, di dalam bayangan dan harapannya. Ada harapan yang begitu besar yang dimilikinya. Tetapi ekspektasi itu bukankah buyar ketika justru yang dijumpainya adalah seorang bayi yang mungil dan ringkih dalam pelukan pasangan muda yang sederhana, bahkan mungkin tergolong miskin. Sebuah anti klimaks dari segala harapan dan ekspektasinya yang besar. Tetapi menarik bahwa Simeon tidaklah kecewa. Dia tetap mampu bersukacita, bersukaria dengan segenap hatinya. Bahkan dalam perjumpaan itu dia berkata, Tuhan, aku lega, aku sudah tenang. Biarkanlah aku pergi, maksudnya biarkanlah aku mati sekarang dengan damai sejahtera, karena aku sudah melihat apa yang Tuhan janjikan. Loh, ini baru bayi Yesus bisa apa sih? Bayi Mesias itu bisa apa? Bayi Mesias ini belum melakukan apa-apa. Simeon belum melihat apa yang dikerjakan, apa yang bisa dilakukan oleh bayi ini. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Simeon mendemonstrasikan bahwa dia adalah sungguh orang yang mendengarkan Allah dengan sepenuh hati. Sebab Simeon memilih untuk percaya. Simeon memilih untuk percaya saat Roh Kudus menunjukkan ini loh sang Mesias itu. Ia tidak bersandar pada pengertian, pada harapannya sendiri, melainkan memilih percaya kepada kehendak Tuhan. Simeon memilih ketika melihat anak itu hanya seorang anak kecil dari keluarga sederhana. Tapi Simeon memilih kalau Tuhan menunjuk itu,
Dia percaya bahwa Tuhan sanggup memakai siapapun. Tuhan sanggup hadir dalam wujud apapun. Sekalipun itu seorang bayi dan keluarga sederhana. Sesuatu yang di luar ekspektasinya tentang Mesias. Sekalipun Simeon tidak melihat karya-karya pembebasan yang dilakukan sang bayi tersebut, sang Mesias tersebut. Karena memang masih bayi, belum waktunya dia berkarya. Karya Yesus dimulai di usia 30 tahun. Simeon tidak akan hidup sampai 30 tahun lagi dan melihat karya Yesus. Tetapi Simeon memilih untuk tetap percaya. Dia mempercayakan pengharapan dan keinginannya pada diri Yesus. Sebab dia percaya apa yang Tuhan katakan kepada dirinya. Simeon meyakini bahwa inilah terang dan keselamatan yang dijanjikan Tuhan itu. Dan di sini kita melihat Simeon melangkah di dalam iman. Dan karena itulah dia dapat beroleh sukacita besar dari perjumpaan yang sederhana itu. Dia tidak dikecewakan di dalam hidupnya. Dia tetap melangkah dengan optimisme dan sukacita karena dia memilih bersandar kepada janji Tuhan, bersandar pada kehendak dan keputusan, kedaulatan Tuhan di dalam segala hal. Saudaraku, ada orang yang berkata, janganlah kita berekspektasi terlalu tinggi. Ya, nanti kecewa kalau tidak terwujud. Ya, kalau kita sudah berharap selangit, nanti kalau tidak tercapai ya jatuhnya selangit, sakitnya bukan main. Karena itu berharaplah yang tidak muluk-muluk, berharaplah ya yang rendah aja, supaya kalau tidak tercapai ya kita tidak sakit-sakit amat, kita tidak kecewa-kecewa amat. Nah, saudaraku, mungkin nasihat ini ada benarnya, betul. Tetapi sebagai orang-orang beriman, seharusnya kita berpikir lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi dari soal apakah saya berekspektasi tinggi atau rendah. Apakah saya melihat sesuatu dengan sangat optimis atau tidak. Bagi kita persoalannya bukan seberapa tinggi dan seberapa rendah, tetapi kemana kita meletakkan ekspektasi kita. Alih-alih kita menjadi orang-orang yang tidak berekspektasi apa-apa, marilah sebaiknya kita menjadi orang-orang yang meletakkan ekspektasi dan harapan kita bukan pada keinginan dan kemampuan kita sendiri, melainkan kepada kebaikan Tuhan dan rencananya. Seringkali kita terpenjara oleh ekspektasi kita sendiri, sehingga kita sulit untuk bisa bersukacita. Tapi kalau kita mau belajar dari Simeon yang tidak meletakkan ekspektasinya sendiri melebihi rancangan dan rencana Tuhan, maka ketika sesuatu terjadi, sekalipun berbeda dari harapannya, sekalipun berbeda dari ekspektasinya, tapi karena dia meletakkan imannya, harapannya yang sejati pada Tuhan, maka di situ dia tetap bisa bersukacita. Saudaraku, kita mendekati penghujung tahun. Kita mendekati tahun 2021. Ada banyak hal di tahun ini yang berjalan tidak sesuai dengan harapan dan rencana kita. Ada banyak hal yang mungkin membuat kita merubah rencana, merubah apa yang kita pikirkan, merubah apa yang kita rancangkan, dan mungkin itu juga akan terjadi sampai tahun depan. Ekspektasi harapan kita untuk tahun depan pun banyak yang berubah. Situasi bukan hanya situasi corona kalau kita mau bilang, situasi personal kita masing-masing, tentu kita sering mengalami hal-hal yang tidak sesuai keinginan kita di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan relasi percintaan kita, keluarga kita, relasi apapun yang kita miliki. Seringkali ada kekecewaan-kekecewaan yang bisa terjadi. Tetapi marilah kita belajar seperti Simeon, berserah
dan berpasrah diri kepada Allah. Karena disitulah ada pengharapan yang sejati. Karena di dalam Tuhanlah kita bisa tahu bahwa dalam situasi dan kondisi apapun yang kita temui di dalam perjalanan hidup ini, kita dikasihi, kita berkenan di hadapan Tuhan, dan kita akan diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Karena itu bersukacitalah di dalam segala pengharapan, bersukacitalah di dalam Natal kehadiran Tuhan, karena Tuhan sendirilah yang mau hadir di dalam segala situasi kehidupan kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saudara yang kekasih, marilah saat ini kita bersama-sama untuk mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, marilah kita menyatukan hati kita di dalam doa untuk menyatakan cinta kasih kita kepada dunia ini dan hal-hal yang di sekeliling kita yang membutuhkan cinta kasih Tuhan. Marilah kita bersama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang Engkau nyatakan bagi setiap kami. Kami bersyukur kalau kami diingatkan untuk boleh terus menaruh harapan kami di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan memenuhi janjinya kepada setiap kami. Tuhanlah yang akan menyatakan yang terbaik bagi kehidupan setiap kami. Karena itu kami mau seperti Simeon dan Hana, yang terus setia melangkah bersama dengan Tuhan, karena mereka tahu di dalam Tuhan ada pemenuhan janji, di dalam Tuhan ada cinta kasih yang tersedia di dalam setiap langkah kehidupan. Ajarilah kami ya Tuhan, kami mau hidup semakin seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa bagi persiapan menyambut tahun baru yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan, tetapi juga oleh masyarakat secara umum. Kami berdoa supaya momen yang spesial ini, momen akhir tahun dan tahun yang baru, Tuhan boleh lindungi, Tuhan boleh jagai. Berikanlah kami masing-masing kebijaksanaan di dalam bersikap, supaya di dalam langkah-langkah yang kami ambil, di dalam kami bersama atau masing-masing merayakan tahun baru ini, kami boleh tetap menjaga kesehatan dan mempedulikan kehidupan satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk pandemi COVID yang masih terus berlangsung. Kami berdoa untuk upaya pemerintah yang dilakukan dengan vaksin-vaksin yang dihadirkan. Tuhan, kami berdoa supaya melalui vaksin ini ada jalan keluar, ada titik terang yang boleh kami temukan bersama-sama, dan biarlah ada pengharapan yang boleh kami jalani bersama-sama memasuki tahun yang baru, sehingga di tahun 2021 kami boleh menghadapi COVID ini dengan lebih baik. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami saat ini juga mau berdoa bagi saudara-saudari kami di tengah-tengah
pergumulan dan persoalan hidupnya, baik secara kesehatan, secara finansial, ataupun di dalam relasi keluarga, ataupun di dalam karir dan studinya. Kami berdoa kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Tuhan yang mempedulikan kehidupan setiap kami, sehingga kami tahu di tengah-tengah setiap pergumulan yang dijalani, Tuhan mau hadir di sana, Tuhan mau menolong dan menopang kehidupan setiap kami. Berikanlah pengharapan, berikanlah kesabaran, berikanlah semangat untuk terus berjuang, untuk terus mengupayakan yang terbaik di tengah-tengah kesulitan-kesulitan hidup yang dialami kami dan dialami saudara-saudara kami, supaya kami boleh tetap hidup berpadanan dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa-doa kami. Kami mau naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyatakan ungkapan syukur kita dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nats persembahan diambil dari Ulangan 16 ayat 16b dan ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Setiap orang harus membawa persembahan menurut kemampuannya, sesuai dengan banyaknya rezeki yang diberikan Tuhan Allahmu kepadanya. Pengumpulan persembahan dapat dikumpulkan di rumah, kemudian pada suatu saat diserahkan ke gereja dalam ibadah onsite di gereja, ataupun dapat ditransfer melalui rekening GKI Banjarnegara yang telah disediakan. Mari kita bersama-sama menghaturkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, menghaturkan persembahan syukur kami. Walaupun kami sadari bahwa sesungguhnya ini adalah milik Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada kami di dalam kehidupan kami melalui rezeki ataupun berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Melalui pengumpulan persembahan ini kami ingin belajar untuk mengasihi Tuhan dengan apa yang ada pada setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk menerima, Tuhan berkenan untuk mengkuduskan persembahan ini, sehingga layak bagi kemuliaan Tuhan, layak bagi pekerjaan Tuhan melalui gerejamu. Tuhan juga berkati untuk
anak-anak-Mu yang mengelola persembahan, agar dengan hikmat yang dari Tuhan dapat mengatur penggunaan persembahan dengan benar dan bertanggung jawab kepadamu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembita menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan teruslah menjadi saksi kasih-Nya di dalam setiap langkah kehidupanmu. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Terang Allah yang sejati menghangatkan hati kita dengan damai dan sukacita, menerangi langkah kita dengan semangat dan pengharapan, dan memenuhi hidup kita dengan kasih dan karunia. Amin. Haleluya, 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 haleluya.